Ya. Untuk dari kiri ke kanan itu hydrophobicnya meningkat, lalu untuk dari kanan ke kiri itu hydrophilicity-nya itu meningkat. Mungkin sekian, terima kasih dok. Ya, oke. Ya, jadi sudut kontak ini sebagai pengetahuan kalian adalah ketika kalian mengaplikasikan bahan bonding agentnya ke struktur gigi, ya, ke gigi, ke kavitas yang sudah disiapkan tadi, ketika mengaplikasikan bonding agentnya itu harus permukaannya itu harus sudutnya itu harus sekecil mungkin ya. Kalau bisa nol ya. Jadi dia harus hidropilik ya. Kalau seandainya sudutnya bahan bonding kalian itu dengan permukaan gigi itu ketika kalian mengaplikasikan bahan bonding agent pada permukaan gigi sudutnya besar dari 90 derajat itu antara gigi dengan bahan kompositnya tidak akan berikatan dengan baik ya. Jadi makanya pengetahuan tentang sudut kontak ini intinya adalah bahwa material bonding agent yang kalian berikan itu harus berkontak rapat pada permukaan gigi ya dengan membentuk sudut sekecil mungkin, kalau bisa nol ya. Jadi dia harus hidropilik atau istilahnya suka air ya. Jadi sudut kontak ini kalau kalian pernah memperhatikan itu meletakkan air di atas permukaan lilin itu pasti air itu akan membulat-bulat, dia tidak akan spread pada permukaan lilin ya. Beda kalau kalian menjatuhkan air ya pada permukaan meja kayu yang tidak dilapisi dengan varnish atau apapun, nah pasti airnya itu akan menyebar dengan rata pada permukaan meja kayu ya. Nah, poin dari pengetahuan sudut kontak ini adalah bahwa bonding agent yang akan kalian berikan kepada struktur gigi pada kavitas gigi itu harus membentuk sudut yang sekecil mungkin, bahkan 0 derajat dengan antara bahan bondingnya dengan struktur gigi ya. Jadi kalau membentuk sudut yang makin besar, ikatan yang terbentuk akan tidak baik ya. Lanjut reguler lagi MPM 58. Baik, Sob, izin memperkenalkan diri, nama saya Raditya Sandrian dengan MPM 58. Kali ini saya akan membacakan materi mengenai sudut kontak. Jadi sudut kontak itu yang pertama itu ada adaptability, yaitu kemampuan bahan adhesif untuk membasahi permukaan substrat dengan sempurna atau komplit. Kemudian untuk wetting sempurna itu pertama kontak angle-nya itu 0 derajat. Ini merupakan adhesi ideal, dan yang terakhir itu menjadi bond strength ideal. Kemudian yang ketiga itu faktor penyebaran adhesif pada permukaan substrat. Yang pertama itu viskositasnya itu adhesif, kedua itu kekasaran permukaan, dan tiga itu kontaminan. Surface tension of liquid itu harus lebih kecil daripada surface energy of solidnya, karena liquid akan membasahi permukaan padatan dengan baik. Sekian. Ya, terima kasih. Jadi sudut kontak itu makin kecil sudut kontak itu sangat dipengaruhi oleh yang pertama wettability ya, kemampuan dari bahan adhesif tersebut membasahi permukaan substrat. Substratnya di sini dalam konteks pembicaraan kita tentang komposit resin adalah permukaan gigi ya, kavitas gigi ya. Jadi kemampuan dari bahan bonding agent tersebut membasahi permukaan gigi dengan membentuk sudut kontak yang sekecil mungkin, kalau bisa 0 derajat ya, itu akan menghasilkan adhesi yang ideal dan kekuatan ikat yang baik antara gigi dengan komposit resin melalui bahan pengikatnya adalah bonding agentnya ya. Nah, apa yang mempengaruhi penyebaran bahan adhesif pada permukaan substrat atau pada permukaan gigi ya? Itu yang pertama adalah viskositas adhesif ya. Viskositasnya tentu harus rendah ya, supaya dia bisa menyebar, bisa spread ya pada permukaan gigi ya. Kalau kental tentu dia tidak bisa menyebar dengan baik dan sudut kontaknya juga lebih besar. Lalu kekasaran permukaan, kalau permukaan gigi itu makin kasar, tentu dia akan lebih sulit untuk mengalir. Nah, itu biasanya kita bantu dengan
mengoleskannya mempergunakan kuas yang kecil ya, asal adesifnya cukup encer, viskositasnya rendah ya. Kemudian adanya kontaminan. Jadi kontaminan itu misalnya sisa-sisa gigi yang hasil preparasi gigi itu masih ada, itu akan mengganggu penyebaran adesif pada permukaan gigi. Makanya setelah gigi dipreparasi itu biasanya dibersihkan dengan mempergunakan semprotan air dari dental unit, kemudian dikeringkan ya, untuk menghilangkan semua debris-debris dan sisa-sisa sisa-sisa hasil membur atau ketika membentuk kavitas gigi tersebut ya. Nah, jadi intinya untuk mendapatkan ikatan yang baik itu ya, tegangan permukaan dari cairan ini bahan adesif tersebut harus lebih kecil daripada energi permukaan dari solidnya, ini adalah gigi ya, permukaan gigi. Nah, supaya bahan adesif tersebut dapat membasahi permukaan padatannya di sini adalah gigi dengan baik ya. Nah, lanjut MPM reguler 77. Baik dok, saya Nidia dengan MPM 077, izin melanjutkan membaca PPT-nya ya dok. Jadi ada 4 faktor untuk mendapatkan ikatan yang baik antara gigi, yaitu enamel dan dentin dengan bahan restorasi komposit. Nah, faktor pertama itu adalah wetting, lalu faktor kedua adalah interpenetration, lalu faktor yang ketiga ada micromechanical interlocking, dan yang faktor keempat adalah chemical bonding, di mana kekasaran dan rongga yang disebabkan oleh perawatan. Lalu di gambar bawah kanan itu adalah contoh ikatan antara gigi dengan bahan restorasi komposit. Baik dok, ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, nah 4 faktor yang mempengaruhi ikatan antara komposit resin dengan gigi itu baik ya, menghasilkan ikatan yang baik dan restorasi kompositnya bertahan lama di dalam rongga mulut. Yang pertama adalah wetting. Wetting di sini adalah pembasahan oleh bahan bonding agent pada permukaan gigi ya. Jadi yang dibasahi oleh bonding agent itu adalah permukaan gigi, yaitu disebut dengan wetting. Yang paling bagus itu adalah ketika bonding agentnya diaplikasikan pada gigi membentuk sudut 0 derajat ya, itu pembasahannya sempurna. Lalu interpenetrasi itu adalah struktur gigi yang akan kita beri bahan bonding itu. Sebelum diberi bahan bonding itu kita melakukan namanya ETSA. Nanti ada yang slide berikutnya. ETSA itu menggunakan asam fosforik acid 37%, gunanya untuk mendapatkan kekasaran permukaan pada dentin dan enamel ya. Nanti setelah proses pengetsaan itu permukaan gigi pada dentin dan enamel itu akan mengalami kekasaran yang dimana ada terbentuk celah-celah kecil pada permukaan enamel dan dentin itu. Nanti celah-celah kecil ini ketika kita memberikan resin adesif atau bahan bonding, dia akan masuk ke dalam rongga-rongga yang terbentuk karena proses pengetsaan dari gigi tersebut ya. Nah, itu namanya interpenetrasi ya. Jadi bahan adesifnya atau resin adesifnya berpenetrasi ke dalam rongga yang terbentuk pada proses pengetsaan. Kemudian yang disebut dengan mechanical interlocking itu adalah ikatan mekanis yang saling mengunci. Jadi kekasaran permukaan ini kan kita buat dengan melalui pengetsaan, itu disebut dengan kita mendapatkannya ikatan secara mekanis sebetulnya, karena kita mengasarkan permukaan gigi dengan memberikan etsa ya. Nah, ikatannya antara bahan adesif dengan struktur gigi baik pada enamel dan dentin dengan nanti komposit di atasnya itu yang disebut dengan mechanical interlocking ya. Jadi ini adalah struktur gigi yang bawah ya, struktur gigi. Lalu ini adalah enamel maupun dentin yang sudah diberi etsa yang terbentuk rongga-rongga atau istilahnya tag ya. Nah, di atas ini kita berikan resin adesif atau bonding agent.
kemudian disinari, nah kemudian baru diletakkan komposit resin di atasnya, disinari kembali. Nah, ikatan yang terbentuk antara komposit resin dengan struktur gigi ini melalui bonding agent ini yang disebut dengan mechanical interlocking. Nah, kemudian faktor yang keempat adalah chemical bonding. Di mana chemical bondingnya? Chemical bondingnya adalah antara resin adesif atau bahan adesif yang permukaannya yang berikatan dengan komposit resin, ya. Jadi mechanical interlocking itu adalah ikatan yang terbentuk antara resin adesif ke struktur gigi. Itu mechanical interlocking. Ikatan kemikalnya antara permukaan resin adesif dengan komposit resin, ya. Nah, itu 4 faktor untuk mendapatkan ikatan yang baik antara struktur gigi dengan komposit. Adanya pembasahan yang baik, adanya penetrasi bahan bonding ke struktur gigi yang sudah dikasarkan, adanya micromechanical interlocking antara bahan bonding dengan struktur gigi, ya. Kemudian adanya chemical bonding antara bahan bonding dengan komposit resin, ya. Nah, ini gambar yang ketiga itu adalah kekasaran permukaan dari ketika kita selesai melakukan preparasi kavitas, ya. Nah, kekasaran permukaan baik yang setelah preparasi kavitas atau kekasaran permukaan yang didapatkan melalui pemberian ETSA, ya, itu dapat keuntungannya bahan adesif bisa masuk ke dalam rongga-rongga yang terbentuk pada kekasaran permukaan itu. Nah, itu yang meningkatkan ikatannya melalui mechanical interlocking, ya. Jadi permukaan yang kasar dari struktur gigi baik enamel atau dentin nanti terisi oleh bahan adesif itu disebut dengan resin tag, ya. Nah, merekatkan kekasaran dari kavitas itu akan meningkatkan daya rekat dan yang mechanical interlocking, ya. Ini udah saya jelaskan di sini. Nah, lalu ikatan kimia itu adalah antara bahan bonding dengan bahan komposit, ya. Jadi ini contohnya adalah ini, ya. Jadi antara antara bahan bonding dengan komposit itu ikatannya adalah secara ikatan kimia karena bahan bonding tadi adalah sejenis resin juga, sementara komposit matriknya adalah resin. Jadi dia berikatan secara kimia, ya. Oke, ini tentang bonding agent klasifikasinya. Silakan IUP MPM 8. Apa lagi? Izin dok membacakan terkait komposisi dan klasifikasi bonding agent. Yang pertama kita memiliki etchant, terus kedua ada primer, dan yang ketiga ada adesif. Untuk etch sendiri itu termasuk di 4th gen dan bisa berkesinambungan dengan 5th gen dan 7th gen juga. Terus untuk primer itu bisa ke 6th gen dan ke gen yang lainnya seperti 5 dan 7. Begitupun juga dengan adesif. Ya, ini ya komposisi dari bonding agent itu yang utamanya tuh ada 3, ada ETSA-nya, ya, ada primer, ada adesif. Ya, ETSA-nya tuh biasanya asam fosforic acid 37%. Ada primer, ada adesif. Primer dan adesif ini biasanya sama-sama dari bahan resin, tapi primer ini lebih banyak kandungan airnya. Nah, bahan bonding agent itu berkembang dari tahun ke tahun, yang dimana sekarang itu kalau tidak salah udah sampai generasi ke-9 atau ke-11 saya lupa, ya. Nah, ini dari referensi menunjukkan bahwa perkembangan dari generasi itu, generasi 1, 2 sampai 3 itu, generasi 1, 2 dan 3 itu tersedia dalam 3 sediaan. Jadi ETSA-nya terpisah sendiri, primernya terpisah sendiri, adesifnya terpisah sendiri, ya. Tersedia dalam ada ETSA, ada primer, ada adesif, ya. Nah, kemudian generasi keempat itu, ya,
ini dari berbagai referensi yang saya sebutkan ya. Nah, dari referensi yang lain juga menyebutkan pada generasi keempat itu masih disediakan dalam tiga sediaan ya. Ada ETSA, ada primernya, ada bahan adesifnya. Nah, generasi kelima itu disediakan dalam 2 sediaan ya. 2 sediaan, ada ETSA terpisah sementara primer dan adesifnya dalam 1 sediaan. Jadi hanya 2. Kemudian generasi ke-6 adesifnya ETSA-nya campurkan ke dalam primer yang lalu adesifnya terpisah sendiri ya. Generasi ke-6. Lalu ada namanya generasi ke-7 itu bahkan dalam 1 kemasan. ETSA, bonding dan adesif dan primernya disatukan dalam 1 kemasan ya. Nah, itu dari referensi buku Philip dan material dan sebagainya, ini yang saya dapatkan bahwa perkembangan dari bonding agent itu mulai dari awalnya dalam 3 sediaan di mana dipisahkan antara ETSA, primer dan adesifnya itu. Jadi kalau makin banyak sediaannya tentu waktu pengerjaannya juga makin lama ya. Awalnya dioleskan dulu ETSA-nya, kemudian dicuci, kemudian diolesin primernya, baru adesifnya ya, makin lama. Nah, sesuai dengan perkembangannya makin disimpelkan dan sekarang ada dalam 1 sediaan di mana ETSA, primer dan adesifnya disediakan dalam 1 kemasan ya. Nah, tetapi dari beberapa jurnal ya terakhir ini mengatakan bahwa yang lebih kuat ikatannya itu adalah yang terpisah antara ETSA dengan bahan primer dan adesifnya. Jadi ETSA tersendiri, primer dan adesif itu digabungkan. Jadi generasi kelima ini dari beberapa referensi dikatakan bahwa membentuk ikatan mechanical interlocking yang baik dengan struktur gigi ya. Itu dari beberapa jurnal yang meneliti tentang kekuatan ikat antara bonding agent dengan struktur gigi. Selanjutnya reguler MPM 33. Sudah tadi atau belum? Tadi sudah, Dok. Sudah, Dok. Oke, MPM 38. Baik, Dok. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Akram Muslim Ghazali dari NPM 038. Izin membahas. Jadi di sini tuh ada tujuannya dari penggunaan bonding agent sendiri. Nah, pertama, mohon maaf sebentar. Oke. Jadi tujuan penggunaan bonding agent yang pertama itu dia ini menjadi bahan perekat yang digunakan dalam ilmu kedokteran gigi dalam penampilan komposit. Nah, itu tuh komposisi bonding agent sendiri ada ETSA enamel dan dentin yang mana mereka itu tidak menyebabkan kerusakan pulpa dan meningkatkan retensi restorasi. Nah, biasa itu terdiri dari 37% fosforik acid. Yang pertama itu ada acid etching dan rinsing. Setelah itu tahap keduanya ada primer atau adhesif yang ditambahkan dengan komposit. Jadi layer atau lapisan dari dentin ini dibur, lalu yang kedua nanti dia itu akan mengattach dengan dentin dengan expose collagen fiber, lalu nanti ditambahkan komposit yang menuju dentin adhesif dan dari hybrid layer sendiri. Nah, hybrid layer itu apa sih? Hybrid layer itu lapisan antara resin, kolagen dan dentin yang dihasilkan oleh proses ETSA pada dentin dan adanya infiltrasi resin hidrofilik ke kondisioner dentin. Berikut, Dok. Ya, terima kasih. Ya. Jadi komposisi dari bonding agent itu yang tadi ya ada ETSA, ada primer, ada adhesif ya. Di sini
etsanya terpisah dengan primer dan adhesif. Jadi dalam dua kemasan ya. Nah, jadi pertama kali pengaplikasiannya setelah kita mempreparasi gigi, kavitasnya sudah tersedia. Ini ilustrasinya ya. Nah, hasil dari kita mempreparasi gigi itu ada dentin smear layer namanya ya, yang harus dibersihkan, harus dibuang supaya ikatan bonding agent itu ke struktur gigi itu lebih baik ya. Nah, itu akan terbuang smear layer ini ketika kita memberikan bahan etsanya ya. Bahan etsa tadi itu adalah phosphoric acid 37%. Setelah diberikan bahan etsa itu biasanya hanya beberapa detik. Ini contohnya di kanan ya. Di kanan ini gigi yang sedang diberikan bahan etsa ya. Tujuannya pengetsaan ini adalah untuk mendapatkan kekasaran permukaan pada gigi supaya nanti terbentuk tek-tek yang akan diisi oleh bahan bonding yang hasil akhirnya itu disebut dengan resin tag. Itu ada pada gambar saya sebelumnya ya. Nah, itu diberi etsa beberapa detik kemudian dicuci ya. Dicuci pakai air mengalir dari dental unit ya, itu akan menghasilkan kekasaran permukaan. Ini bentuknya putih seperti ini ya. Di sebelah kanan, gambar kanan, yang biru ini adalah bahan etsa. Rata-rata etsa itu warnanya biru ya, yang disediakan yang dijual secara komersial, menghasilkan kekasaran permukaan pada enamel dan dentin ya, ini yang memutih ini. Kemudian kalau secara diperbesarnya ilustrasi gambarnya seperti ini. Ini tadi adalah dentin atau enamel yang ada smear layernya, kemudian dietsa dan dicuci, dapat kekasaran permukaan dari enamel maupun dentin ya. Ini terbentuk permukaan yang kasar dan celah yang lebih besar. Nah, kemudian kita oleskan bahan bondingnya. Ini bonding ya, yang gambar kanan bawah ini bondingnya. Nah, ini bonding dioleskan pada seluruh permukaan gigi. Nah, ini ilustrasinya di kanan ini adalah permukaan gigi yang sudah dikasari warna biru. Ini yang warna ini agak keping-ping, ini ada bahan bonding agent atau dentin adhesifnya masuk ke dalam rongga yang terbentuk atau yang disebut dengan rongga yang sudah terisi bonding agent itu resin tag. Nah, di atas resin itu dentin adhesif itu, di atas bonding agent atau dentin adhesif itu, di situ barulah diletakkan komposit resinnya. Jadi komposit resin berikatan dengan struktur gigi itu melalui bahan bonding agent atau dentin adhesif ya. Ikatan antara struktur gigi dengan bahan bonding agent atau dentin adhesif adalah ikatan mechanical interlocking. Nah, ikatan antara komposit dengan struktur gigi itu melalui bahan bonding agent itu dia akan berikatan secara kimia. Jadi komposit tidak berikatan secara langsung dengan struktur gigi, tapi berikatan dengan struktur gigi melalui bantuan bonding agent atau dentin adhesif ya. Kenapa disebut dentin adhesif? Karena sulit mendapat ikatan yang baik antara dentin dengan bahan bonding, karena dentin itu komposisinya banyak organiknya dibandingkan enamel ya. Enamel itu kandungannya lebih banyak anorganik daripada dentin ya. Nah, ini jadi kalian sudah tahu kalau seandainya ujian saya tanya ikatan antara struktur gigi dengan komposit itu ikatan apa? Ya, kalau dengan komposit kalian harus menjawab ikatan kimia melalui bahan bonding agent. Tapi kalau ikatan antara struktur gigi dengan bahan bonding agent itu adalah melalui ikatan mechanical interlocking ya. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa komposit itu berikatan ke struktur gigi melalui ikatan mechanical interlocking. Benar, itu benar juga dengan bantuan bonding agent ya. Ini adalah ilustrasinya, nggak usah dibacakan, saya ya menjelaskan aja ya. Ini ilustrasinya. Ini adalah pemungkaan enamel dan dentin ya. Enamel itu disebut dengan substrat ya. Kan tadi saya sudah katakan bahwa ada istilah adhesi, adhesif dan adheren ya. Adheren itu atau substrat atau itu adalah benda yang akan direkatkan ya. Nah, ini adalah permukaan enamel. Kemudian enamel itu kita beri etsa, proses pengetsaan. Hasil dari pengetsaan itu permukaan enamel itu akan menjadi kasar dengan terbentuknya rongga-rongga atau disebut dengan tag ya, mikro tag. Nah, ini ya.
nanti setelah itu, setelah di proses pengesaan lalu kita cuci giginya, akan kita beri bahan bonding agent. Bonding agentnya itu akan masuk ke dalam rongga-rongga yang terbentuk pada proses pengesaan. Itu hasilnya disebut dengan resin tag. Kalau rongga mikrotag yang sudah diisi oleh bahan bonding agent itu disebut dengan resin tag. Nah, di atas bahan bonding tadi baru kita berikan komposit ya. Komposit diletakkan di atas dari bahan bonding. Jadi gigi berikatan dengan komposit itu dengan bantuan bonding agent ya. Nah, ini adalah gambaran SEM dari dentin yang sudah dietsa. Jadi terbentuk ini kekasaran permukaannya, rongga-rongga yang disebut dengan mikrotag, lalu akan terisi nanti oleh bahan bonding. Nah, kalau udah diisi bahan bonding namanya resin tag ya. Nah, ini contohnya ya, tahapan manipulasi pengetsaan bahan bonding dan komposit ya. Pertama, gigi yang sudah di kavitas yang sudah tersedia itu diaplikasikan etsa sekitar 15 detik ya. Kemudian etsanya bisa diberikan sampai ke dentin kalau itu kavitasnya sampai ke dentin. Kemudian dicuci ya, dicuci setelah 15 detik etsa itu dicuci karena itu asam ya, dicuci, tidak boleh ada etsa yang tersisa. Kemudian setelah dicuci dikeringkan ya, dikeringkan, kemudian diberikan bahan bonding agent lebih kurang setipis mungkin ya, dan harus berkontak rapat dengan struktur gigi. Kemudian disinari ya, yang kelebihannya dibuang, kemudian disinari lebih kurang 10 sampai 20 detik ya bahan bonding agent tersebut, baru di atasnya kita lapisi dengan komposit resin ya. Dilapisi dengan komposit resin kalau kavitasnya itu dalam, kita melakukan teknik inkremental namanya berlapis ya. Jadi setiap lebih kurang 2 mm kita beri komposit, kemudian kita sinari, kemudian kita tambahkan lagi kompositnya 2 mm lalu disinari. Di sini dikatakan waktu penyinarannya untuk 2 mm itu 40 detik. Nah, ini tergantung dari komposit komersial yang kita gunakan. Baca technical profile-nya, berapa ketebalan kompositnya dan berapa lama waktu penyinarannya. Kalau ini pemberiannya nih, ini istilahnya inkremental ya, inkremental kalau dia lurus. Tapi kalau kita memberikan teknik layeringnya itu miring seperti ini oblik namanya ya. Nanti kalian banyak lebih dalam pengetahuannya ketika dikonservasi ya. Jadi ini inkremental teknik ini bisa juga ada yang oblik ya, atau yang layering horizontal berlapis ya. Lalu terakhir di finishing dan polishing. Ini adalah ilustrasi mulai dari proses pengesaan dan pengaplikasian komposit ya. Nah, ini gambaran SEM, ini yang kiri atas gigi yang diberi bahan etsa, hasilnya itu ini memutih, ini menandakan bahwa kekasaran permukaannya sudah terbentuk. Nah, ini gambaran SEM dari gigi yang diberi etsa ya. Ini yang sebelah kiri bawah, di bawah etsa ini yang belum di SEM, tapi yang belum di etsa. Kalau sesudah di etsa, hasil SEM-nya menunjukkan rongga-rongga yang lebih besar pada permukaan enamel ya. Ini enamel dan dentin ya. Nah, gambar yang bawah ini adalah gambaran SEM juga, di mana yang di E ini adalah enamel, BA bonding agent, yang C ini adalah komposit. Jadi bonding agent itu masuk ke dalam tag-tag yang terbentuk pada permukaan enamel maupun dentin yang membentuk micromechanical interlocking. Nah, nanti akan mengikat komposit melalui bonding agent ke struktur gigi ya. Nah, ini gambar kanan ini adalah scanning elektron mikroskopnya. Seperti apa sih tag itu yang terbentuk tuh? Ini adalah contoh tag yang terbentuk karena proses pengesaan ya. Nah, ini juga ilustrasinya. Nah, ini enamel di sini ya. Nah, ini yang tengah-tengah adalah bahan bonding. Nah, di sini disebut ada makrotag lebih kurang 3 sampai 8 mikron.
Kalau mikrotek lebih kurang 0,2 mikron ya. Nah, ini adalah komposit. Jadi ini makrotek dan mikrotek ini adalah tek-tek yang terbentuk karena proses pengesaan yang diisi oleh bahan bonding agent ya. Nanti di atas bonding agent akan direkatkan kompositnya ya. Nah, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk untuk materi yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan?